Bagian 1. Cepat kemari, ayah dan ibu sedang bertarung. Otori Takeo mendengar putrinya memanggil adik-adiknya dari kediaman mereka di kastil Inuyama. Dengan cara yang sama ia mendengarkan semua hiruk-pikuk, baik di dalam kastil maupun dari kota di luar kastil. Namun, dia mengabaikan suara-suara itu, sama seperti ia mengabaikan nyanyian yang mengalun dari Nightingale Floor di bawah kakinya. Ia hanya berkonsentrasi pada lawannya, Kaede, istrinya. Mereka bertarung menggunakan tongkat. Ia memang lebih tinggi, tapi istrinya terlahir kidal dan mampu menggunakan tangan kanan dengan sama baiknya. Sementara jari tangan kanannya putus karena tebasan belati bertahun-tahun lalu dan harus belajar menggunakan tangan kiri. Saat ini hari terakhir di tahun ini, hawa dingin menusuk, langit pucat kelabu, matahari musim dingin meredup. Mereka sering berlatih dengan cara ini di musim dingin, menghangatkan tubuh dan membuat sendi-sendi tetap lentur, dan Kaede suka putri-putrinya melihat bagaimana perempuan mampu bertarung layaknya laki-laki. Ketiga putri mereka berlarian, si Geko, si sulung, yang akan berusia 15 tahun pada tahun baru ini, dan kedua adiknya 13 tahun. Papan lantai melantunkan nyanyian di bawah langkah kaki si Geko, tapi si kembar menjejakkan kaki mereka begitu ringan dengan cara tribe. Mereka sudah sering berlarian melintasi Nightingale Floor sejak kecil, dan tanpa menyadari, belajar untuk membuatnya tidak bersuara. Kepala Kaede ditutupi selendang sutra merah yang dililitkan menutupi wajahnya, maka Takeo hanya bisa melihat matanya. Mata yang penuh dengan energi bertarung, dan gerakan-gerakannya masih cepat serta kuat. Sulit dipercaya Kaede adalah ibu dari 3 anak, dia masih bergerak dengan kekuatan dan kebebasan seorang gadis. Serangannya membuat Takeo menyadari akan usia dan kelemahan fisiknya. Hentakan serangan Kaede pada tongkat miliknya membuat tangannya terasa nyeri. Aku mengaku kalah, ujar Takeo. Ibu menang, seru ketiga putrinya dengan bangga. Si Geko lari menghampiri ibunya dengan membawa handuk. Untuk sang pemenang, ujarnya seraya membungkuk dan menyodorkan handuk dengan 2 tangan. Kita harus bersyukur karena hidup dalam damai, tutur Kaede, seraya tersenyum dan menyeka wajahnya. Ayah kalian belajar keahlian berdiplomasi dan tak perlu lagi bertarung mempertaruhkan nyawanya. Setidaknya kini aku sudah mendapat peringatan, sahut Takeo, memberi isyarat pada salah satu penjaga, yang tengah menyaksikan dari taman untuk mengambil tongkatnya. Izinkan kami bertarung melawan ayah, ujar Miki, si bungsu, dengan nada memohon. Dia berjalan ke tepian beranda dan mengacungkan kepalan tangan ke arah ayahnya. Takeo berhati-hati untuk tidak menatap langsung mata atau menyentuh putrinya itu selagi memberikan tongkatnya. Takeo sadar akan rasa enggan dalam dirinya. Bahkan orang dewasa dan prajurit tangguh sekalipun, takut pada si kembar. Bahkan, batinnya dengan hati pilu, ibunya sendiri juga takut. Ayah ingin lihat apa saja yang telah dipelajari si Geko, sahutnya. Kalian berdua boleh menjajal kebolehannya. Selama beberapa tahun, putri sulungnya menghabiskan sebagian besar waktu di Terayama, di bawah pengawasan mantan kepala biara, Matsuda Shingen, mantan guru Takeo, untuk mempelajari ajaran Howou. Si Geko tiba di Inuyama sehari sebelumnya, untuk merayakan tahun baru bersama keluarganya, juga perayaan memasuki usia akil balik. Kini Takeo memerhatikan putrinya selagi mengambil tongkat yang tadi digunakannya serta meyakinkan kalau Miki menggunakan tongkat yang lebih ringan. Secara fisik, si Geko mirip ibunya, bentuk tubuh ramping yang sama serta kerapuhan yang jelas terlihat, namun memiliki karakter, berpengetahuan luas berkat latihan dan pengalaman, periang serta tegas dan tidak mudah berubah pendirian. Ajaran Howou amat keras dalam pengajarannya, dan guru-gurunya tidak membuat pengecualian untuk usia dan jenis kelamin. Namun, ia tetap menerima ajaran dan latihan yang diberikan, hari-hari panjang dalam kesendirian serta kesunyian, dengan sepenuh hati. Dia ke Terayama atas kemauannya sendiri, karena ajaran Howou merupakan ajaran jalan kedamaian, dan sejak kecil si Geko telah diajarkan ayahnya tentang pandangan untuk mewujudkan wilayah yang damai tempat kekerasan tak pernah merajalela. Cara bertarungnya agak berbeda dari cara yang diajarkan kepada Takeo, dan dia sangat suka memerhatikan putrinya itu, menikmati bagaimana gerakan-gerakan tradisional menyerang diubah menjadi gerakan bela diri, dengan tujuan melemahkan lawan tanpa menyakiti. Jangan curang, kata si Geko pada Miki, karena si kembar memiliki semua kemampuan tribe bahkan lebih, Takeo curiga. Saat ini, kemampuan mereka berkembang pesat, dan meskipun dilarang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, terkadang godaan untuk mempermainkan guru-guru serta mengelabui para pelayan sulit untuk dibendung.
Mengapa aku tidak boleh memperlihatkan apa yang sudah kupelajari? Tanya Miki, karena dia juga baru kembali dari pelatihan di desa Tribe bersama keluarga Muto. Kakaknya, Maya, akan kembali ke sana setelah perayaan. Akhir-akhir ini jarang sekali seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama, pendidikan yang berbeda bagi tiap anak, tuntutan pada orang tua untuk memberi perhatian yang sama besarnya untuk seluruh 3 negara berarti perjalanan tanpa henti serta sering berjauhan. Tuntutan dalam pemerintahan kian meningkat, perundingan dengan orang asing, penjelajahan dan perdagangan, pengembangan persenjataan, pengawasan distrik lokal yang mengatur sendiri administrasinya, percobaan pertanian, impor perajin asing dan teknologi baru, pengadilan untuk mendengarkan keluhan serta ketidakpuasan. Takeo dan Kaede memikul beban ini bersama. Kaede lebih banyak menangani wilayah barat, sedang Takeo negara tengah dan keduanya bekerja sama menangani wilayah timur, tempat adik Kaede, Ai, beserta suaminya, Sonoda Mitsuru, memegang bekas wilayah Tohan. Miki setengah kepala lebih pendek dari kakaknya, tapi sangat kuat dan cepat. Shigeko tampak nyaris tak mampu mengimbangi gerakannya, tapi adiknya tak mampu menembus pertahanannya. Dalam beberapa saat Miki sudah kehilangan tongkatnya, yang tampak seperti terbang melayang dari jemarinya, dan sewaktu tongkat itu membumbung tinggi, Shigeko menangkapnya dengan mudah. Kau curang, Miki terengah-engah. Lord Gemba yang mengajari, sahut Shigeko dengan bangga. Adik kembarnya yang satu lagi, Maya, mengambil giliran selanjutnya, juga kalah dengan cara yang sama. Shigeko berkata, pipinya bersemu merah, ayah, ayo bertarung denganku. Baiklah, Takeo setuju karena terkesan dengan apa yang telah dipelajari putrinya dan ingin tahu sampai di mana kemampuannya menghadapi ksatria yang terlatih. Takeo menyerang putrinya dengan cepat, tanpa menahan tenaga, dan serangan pertama mengejutkan gadis itu. Tongkat ayahnya mengenai dadanya. Takeo menahan tikamannya agar tidak menyakiti putrinya. Jika ini pedang, nyawamu pasti sudah melayang, ujarnya. Lagi, sahut Shigeko dengan tenang, dan kali ini bersiap menghadapi serangan yang akan dilancarkan ayahnya. Bergerak dengan kecepatan tanpa banyak tenaga, mengelak dari 2 pukulan dan berhasil masuk ke sisi kanan ayahnya tempat tangan yang lebih lemah, menghentak sedikit, cukup untuk menggoyahkan keseimbangan ayahnya, kemudian meliukkan tubuhnya. Tongkat milik Takeo jatuh ke tanah. Didengarnya helaan napas si kembar, dan para penjaga terperangah. Bagus sekali, ujarnya. Ayah tidak berusaha sekuat tenaga, sahut Shigeko kecewa. Tentu saja ayah berusaha sekuat tenaga. Sama kuatnya seperti yang pertama tadi. Tapi, ayah sudah dibuat lelah oleh ibumu, juga karena sudah tua dan tidak sekuat dulu lagi. Tidak, pekik Maya, Shigeko menang. Tapi itu sama saja kau curang, timpal Miki dengan serius. Bagaimana kau melakukannya? Shigeko tersenyum, menggelengkan kepala. Itu yang harus kau lakukan dengan pikiran, jiwa, serta tangan di saat bersamaan. Butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa menguasainya. Aku tidak bisa memperlihatkannya begitu saja pada kalian. Kau melakukannya dengan sangat baik, ujar Kaede. Aku bangga. Nada suaranya terdengar penuh kasih sayang dan kekaguman, seperti biasa, hanya tertuju pada putri sulungnya. Si kembar saling bertukar pandang. Mereka iri, pikir Takeo. Mereka tahu ibunya tidak memiliki kasih sayang yang sama kuatnya pada mereka. Dan dirasakannya debaran perasaan ingin melindungi yang tak asing lagi atas kedua putri kembarnya. Sepertinya ia selalu berusaha menjauhkan mereka dari segala yang bahaya. Sejak mereka lahir, ketika Chiyo ingin menyingkirkan bayi kedua, Miki, lalu membiarkannya mati. Ini tindakan yang biasa dilakukan pada anak kembar karena anak kembar dianggap tidak wajar bagi manusia, membuat mereka kelihatan lebih mirip hewan, kucing atau anjing. Mungkin tampak kejam bagi Anda, Lord Takeo, Chiyo memeringatkannya. Tapi lebih baik bertindak sekarang daripada menanggung malu dan sial. Sebagai ayah dari anak kembar, rakyat akan percaya kalau Anda menjadi sasarannya. Bagaimana mereka bisa berhenti percaya pada tahayul dan kekejaman semacam itu bila bukan kita yang memberi contoh, sahutnya dengan gusar karena bagi orang yang terlahir di kalangan kaum Hiden, ia sangat menghargai nyawa manusia lebih dari apapun, dan tak percaya kalau mempertahankan nyawa anak akan mendatangkan hinaan atau nasib buruk. Kemudian ia terkejut oleh kekuatan tahayul ini. Kaede pun bukannya tidak terpengaruh, dan sikapnya pada putri kembarnya menggambarkan kegelisahannya yang bercabang. Dia lebih memilih mereka tinggal terpisah, satu atau yang lainnya biasanya tinggal bersama Tribe. Kaede tak menginginkan kehadiran mereka saat perayaan usia akil balik sang kakak,
takut kalau kehadiran mereka akan mendatangkan nasib sial bagi si Gecko. Tapi si Gecko, yang sama protektifnya terhadap si kembar seperti ayahnya, memaksa mereka harus hadir. Takeo senang dengan hal itu, tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat semua anggota keluarga berkumpul bersama, berada dekat dengannya. Dipandanginya mereka semua dengan penuh kasih sayang, dan sadar kalau perasaan itu diambil alih oleh sesuatu yang lebih menggairahkan, hasrat untuk berbaring bersama dan merasakan kulit istrinya. Pertarungan tongkat tadi telah membangkitkan kenangannya saat pertama kali jatuh cinta pada Kaede, pertama kali mereka bertanding di Suwano sewaktu ia masih berusia 17 tahun, sedangkan Kaede 15 tahun. Adu tanding itu berlangsung di Inuyama, tepat di tempat yang sama hari ini, untuk pertama kalinya mereka tidur bersama, terdorong hasrat yang timbul dari keputusasaan juga kesedihan. Rumah yang lama, kastil milik Iida, Nightingale Floor yang pertama, habis terbakar ketika Inuyama jatuh namun Arai Daichi membangunnya kembali dengan cara yang hampir sama, dan kini menjadi salah satu dari 4 kota yang termasyur di penjuru 3 negara. Anak-anak harus segera beristirahat, ujar Takeo, karena perayaan di biara dimulai tengah malam, lalu ada jamuan makan tahun baru. Acara baru akan selesai pada waktu macan. Aku juga ingin berbaring sebentar. Waktu macan adalah waktu berkisar antara jam 1 sampai dengan jam 3 pagi. Akan ku minta agar tungku disiapkan di kamar, sahut Kaede, sebentar lagi aku akan bergabung denganmu. Sinar matahari telah memudar saat Kaede mendatangi Takeo, dan malam musim dingin mulai menjelang. Meskipun ada tungku, hembusan napas Kaede membentuk kabut putih di tengah dinginnya udara. Selesai mandi, aroma kulit padi dan alu dari air masih melekat di kulitnya. Di balik jubah tebal musim dingin tubuhnya terasa hangat. Takeo melepas sabuk istrinya lalu menyelinapkan tangan ke balik pakaiannya, menarik tubuh Kaede agar berdekatan dengannya. Kemudian dilepasnya syal yang menutupi kepala Kaede lalu menarik, mengusapkan tangannya di atas kulit lembut berbulu halus. Jangan, ujar Kaede, buruk sekali. Takeo tahu kalau istrinya tak rela kehilangan rambut panjangnya yang indah, maupun bekas luka di tengkuk lehernya yang putih, yang mencoreng kecantikan yang pernah menjadi legenda sekaligus tahayul. Tapi tidak nampak olehnya ketidaksempurnaan tubuh istrinya, yang tampak hanyalah makin bertambahnya kerapuhan yang justru di matanya membuat sang istri semakin terlihat memesona. Aku menyukainya, seperti pemain sandiwara, membuatmu kelihatan seperti laki-laki sekaligus perempuan, juga orang dewasa sekaligus anak-anak. Kau juga harus perlihatkan bekas lukamu. Kaede menarik sarung tangan sutra yang biasa dikenakan Takeo di tangan kanannya, lalu membawa sisa bekas jarinya yang putus ke bibirnya. Apakah tadi aku menyakitimu? Tidak juga, hanya sisa rasa sakit. Pukulan seperti apapun menyakitkan persendian dan membangkitkan rasa sakitnya. Takeo bicara lagi dengan suara pelan, saat ini aku merasa kesakitan, tapi karena alasan lain. Rasa sakit semacam itu bisa kusembuhkan, bisik Kaede, seraya menarik tubuh suaminya, membuka diri pada Takeo, membawanya memasuki dirinya, mempertemukan hasrat mereka. Kau selalu menyembuhkan diriku, ujar Takeo kemudian. Kau membuat diriku utuh. Kaede berbaring dalam dekapan Takeo, dengan kepala bersandar di bahunya. Pandangannya menjelajahi setiap sudut kamar. Cahaya lampu bersinar dari pegangan bes, tapi di balik daun penutup jendela, langit tampak kelam. Mungkin tadi kau sudah memberiku seorang putra, ujar Kaede, tidak mampu menyembunyikan kerinduan dalam nada suaranya. Kuharap tidak, seru Takeo. 2 kali hamil nyaris merenggut nyawamu. Lagi pula kita tidak perlu anak laki-laki, imbuhnya dengan ringan. Kita sudah punya 3 anak perempuan. Aku pernah mengatakan hal yang sama pada ayahku, aku Kaede. Aku percaya kalau diriku bernilai sama dengan laki-laki. Begitu pula dengan si Gecko, sahut Takeo. Dia akan mewarisi 3 negara, juga anak-anaknya kelak. Anak-anaknya, si Gecko masih anak-anak, tapi sudah cukup dewasa untuk ditunangkan. Siapa orang yang bisa kita calonkan dengannya? Jangan terburu-buru, si Gecko seperti piala, perhiasan yang nyaris tak ternilai harganya. Kita takkan melepasnya dengan percuma. Kaede kembali pada pokok pembicaraan sebelumnya seolah hal itu menggerogoti dirinya. Aku ingin memberimu anak laki-laki. Meskipun dengan adanya pewarisanmu sendiri serta contoh dari Lady Maruyama, kau masih saja bicara layaknya putri dari keluarga ksatria. Kegelapan dan ketenangan membawa Kaede menyuarakan kecemasannya lebih jauh lagi. Kadang aku berpikir si kembar menutup rahimku. Aku merasa andai mereka tidak dilahirkan, aku akan dikaruniai anak laki-laki. Kau terlalu banyak mendengar tahayul.
Mungkin kau benar, tapi apa yang akan terjadi pada anak kembar kita? Mereka tidak bisa mewarisi kalau terjadi sesuatu pada si Gecko, semoga surga tidak membiarkan itu terjadi. Maka siapa yang akan dinikahkan? Tidak satupun keluarga bangsawan atau ksatria mau menerima si kembar, terutama yang ternoda, oleh darah tribe serta kemampuan yang mirip ilmu sihir. Takeo tak bisa menyangkal bahwa hal yang sama juga mengganggu pikirannya, namun ia berusaha menyingkirkannya. Putri kembarnya masih amat muda, siapa yang tahu apa yang disiapkan nasib untuk mereka? Setelah beberapa saat, Kaede berkata pelan, tapi mungkin kita memang sudah terlalu tua. Semua orang penasaran mengapa kau tidak mengambil istri muda, atau selir, agar bisa punya lebih banyak anak. Aku hanya menginginkan satu istri, sahut Takeo dengan sungguh-sungguh. Perasaan apapun yang pernah kuperlihatkan untuk berpura-pura, peran apapun yang kumainkan, cintaku padamu sederhana dan sejati adanya. Aku takkan bercinta dengan siapapun selain kau. Pernah kukatakan padamu, aku pernah bersumpah pada kanon di Ohama. Aku tidak melanggar sumpah itu selama 16 tahun. Dan aku tak akan melanggarnya sekarang. Kurasa aku bisa mati cemburu, aku Kaede. Namun perasaanku tidaklah penting dibandingkan kepentingan negara. Aku percaya kita dipersatukan dalam cinta yang merupakan landasan pemerintahan kita yang baik. Aku tak akan merusaknya, sahutnya. Takeo merengkuh Kaede lebih dekat lagi, mengusapkan tangannya di atas bekas luka leher istrinya, merasakan tulang rusuk yang mengeras dari jaringan yang tertinggal bekas luka bakar. Selama kita bersatu, negara kita akan tetap damai dan kuat. Setengah mengantuk Kaede berkata, kau ingat saat kita berpisah di Terayama? Kau menatap mataku lalu aku jatuh tertidur. Aku tidak pernah menceritakan ini padamu. Aku bermimpi tentang Dewi Putih, dia berbicara padaku. Bersabarlah. Katanya, dia akan menjemputmu. Kemudian satu kali lagi di Gua Suci ku dengar suaranya mengatakan hal yang sama. Itu satu-satunya hal yang membuatku bertahan selama dikurung di kediaman Lord Fujiwara. Di sana aku belajar bersabar. Aku terpaksa belajar bagaimana harus menunggu, tidak melakukan apa-apa, agar ia tidak punya alasan untuk mencabut nyawaku. Setelah itu, saat dia mati, satu-satunya tempat yang terpikir olehku hanyalah kembali ke Gua Suci, kembali pada Sang Dewi. Bila kau tidak datang, mungkin aku akan terus tinggal di sana melayani Sang Dewi sepanjang sisa hidupku. Lalu kau datang, aku melihatmu, begitu kurus, racun masih bersarang di tubuhmu, tangan indahmu hancur. Aku tak pernah melupakan saat itu, tanganmu di atas leherku, salju turun, jeritan pilu sang bangau. Aku tak layak mendapatkan cintamu, bisik Takeo. Cintamu adalah anugerah terindah dalam hidupku, dan aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Kau tahu, hidupku dibimbing oleh ramalan. Kau pernah bilang, dan kita sudah melihatnya terpenuhi, 5 peperangan, campur tangan surga. Akan kuceritakan sisanya sekarang, pikir Takeo. Akan kukatakan mengapa aku tidak menginginkan anak laki-laki, karena si peramal buta itu mengatakan hanya putraku yang bisa membawa kematian padaku. Akan kukatakan padanya tentang Yuki, dan anak yang dilahirkannya, putraku, yang kini berusia 16 tahun. Namun, ia tak ingin menyakiti istrinya. Untuk apa mengorek-ngorek masa lalu? 5 pertempuran telah menjadi bagian dari mitologi Otori, walaupun Takeo sadar bahwa ia yang memilih bagaimana menghitung semua pertempuran itu, bisa saja jumlah mencapai 6, 4, atau 3. Kata-kata bisa diubah dan dimanipulasi agar terkesan syarat makna. Bila suatu ramalan dipercaya, sering kali terpenuhi. Maka ia takkan mengeluarkan ramalan yang satu itu dalam kata-kata, karena dengan begitu justru menghidupkan ramalan itu. Dilihatnya Kaede hampir tertidur, terasa hangat di bawah selimut, meskipun udara di wajahnya terasa dingin menusuk. Tak lama lagi ia sudah harus bangun, mandi, serta berpakaian resmi dan menyiapkan diri untuk upacara menyambut datangnya tahun baru. Malam ini akan jadi malam yang panjang. Tubuhnya mulai terasa rileks, dan akhirnya ia pun tertidur. Ketika Putri Lord Otori senang jalan ke kuil di Inuyama karena terdapat deretan patung anjing putih yang diselingi deretan batu tempat ratusan lampu dinyalakan di malam-malam perayaan besar. Kelap-kelip cahaya lampu menyinari patung-patung anjing hingga terlihat hidup. Udara cukup dingin hingga membuat wajah, jari tangan, dan kaki mati rasa, dan penuh dengan asap serta aroma dupa dan kayu pinus yang baru ditebang. Para peziarah pertama di tahun baru ini berkerumun di anak tangga curam menanjak menuju kuil. Lonceng besar berdentang, membuat si Gecko bergidik.
Ibunya berada beberapa langkah di depan, berjalan berdampingan dengan Muto Shizuka, pendamping kesayangannya. Suami Shizuka, Tabib Ishida, sedang ke daratan utama. Sang tabib diperkirakan takkan kembali hingga musim semi. Shigeko senang Shizuka akan bersama mereka selama musim dingin karena dia salah satu dari sedikit orang yang dihormati si kembar. Dan Shigeko pikir, Shizuka pun menyayangi dan memahami mereka berdua. Si kembar berjalan mengapit Shigeko. Sesekali beberapa orang dari kerumunan yang berada di sekeliling mereka menatap lalu menjauh, tak ingin tersentuh. Tapi umumnya mereka tidak terlalu jelas terlihat di bawah sinar remang-remang. Shigeko tahu para penjaga ada di depan dan belakang mereka, dan putra Shizuka, Taku, bertugas menjaga ayahnya. Ia tahu kalau Shizuka dan ibunya membawa pedang pendek, dan ia pun menyembunyikan sebuah tongkat di balik jubahnya. Ia selalu membawa tongkat karena berguna untuk melumpuhkan orang tanpa membunuh, seperti yang diajarkan Lord Miyoshi Gemba, salah seorang gurunya di Terayama. Setengah berharap ia akan sempat mencobanya, tapi sepertinya mereka takkan diserang di jantung Inuyama. Namun, ada sesuatu di malam ini yang membuatnya waspada. Bukankah guru-gurunya sering mengatakan bahwa ksatria harus selalu siaga agar kematian, baik kematian dirinya maupun lawannya, bisa terhindar? Mereka tiba di aula utama kuil, tempat Shigeko bisa melihat ayahnya yang tampak kerdil di antara atap tinggi dan patung raksasa dewa-dewa langit. Sulit dipercaya orang yang duduk resmi di depan altar adalah orang yang bertarung dengannya sore tadi di atas Nightingale Floor. Rasa sayang dan hormat yang mendalam pada ayahnya mengalir dalam diri Shigeko. Setelah mempersembahkan sesajian dan berdoa di depan sang pencerah, para perempuan berjalan ke kiri lalu berjalan lebih tinggi ke arah gunung menuju ke kuil Sang Maha Pengampun, Kanon. Di sini para penjaga tetap berada di luar gerbang karena hanya perempuan yang diizinkan masuk ke pelataran. Ketika Shigeko berlutut di atas anak tangga kayu di depan patung yang berkilat, Miki menyentuh lengan kakaknya. "Shigeko," bisiknya, "apa yang dilakukan laki-laki itu di sini? Di sini itu di mana?" Miki menunjuk ke ujung beranda, tempat seorang perempuan muda berjalan ke arah mereka dengan membawa semacam bingkisan. Perempuan itu berlutut di hadapan Kaede lalu mengulurkan nampannya. "Jangan disentuh," seru Shigeko. "Miki, ada berapa orang?" "2," jerit Miki. "Dan mereka membawa belati?" Saat itulah Shigeko melihat dua orang itu muncul dari udara, melompat ke arah mereka. Shigeko berteriak memeringatkan sambil mengeluarkan tongkatnya. "Mereka ingin membunuh ibu," pekik Miki. Tapi Kaede telah siaga pada seruan Shigeko yang pertama. Pedang sudah di tangannya. Gadis itu melempar nampan di depannya sambil menarik senjata miliknya. Tapi Shizuka yang juga bersenjata, membelokkan serangan pertama, mematikan serangan gadis itu dengan membuat senjatanya melayang di udara, kemudian berbalik menghadapi para penyerang laki-laki. Kaede mendekati perempuan itu dan menghempaskannya ke tanah, seraya mengunci lengannya. "Maya," di dalam mulutnya, seru Shizuka. "Jangan biarkan dia menelan racunnya." Perempuan itu melancarkan serangan dan tendangan, tapi Maya dan Kaede membuka paksa mulutnya dan Maya memasukkan jari ke dalam mulut, mencari-cari pil beracun lalu mengeluarkannya. Sabetan pedang Shizuka melukai salah satu penyerang laki-laki, dan darahnya berceceran di atas anak tangga dan di lantai. Shigeko memukul penyerang yang satunya lagi di bagian samping lehernya, seperti yang pernah dicontohkan Gemba, dan selagi si penyerang itu terhuyung, dihujamkannya tongkat ke arah selangkangannya, tepat ke bagian alat vitalnya. Tubuhnya melekuk, muntah karena kesakitan. "Jangan bunuh mereka," teriaknya pada Shizuka, tapi si penyerang yang terluka itu keburu kabur ke arah kerumunan. Para penjaga berhasil menangkapnya tapi tidak berhasil menyelamatkannya dari kemarahan kerumunan. Shigeko tidak terlalu kaget dengan serangan itu tapi lebih merasa heran dengan serangan yang ceroboh juga gagal itu. Ia mengira para pembunuh bayaran akan lebih mematikan. Tapi ketika penjaga datang menghampiri ke pelataran untuk mengikat dua penyerang yang masih hidup dengan tali kemudian menggiring mereka pergi, tampak olehnya wajah mereka di bawah cahaya lentera. "Mereka masih muda, tak jauh lebih tua dari usiaku." Tatapan gadis itu beradu pandang dengannya. Tidak akan dilupakannya tatapan penuh kebencian itu. Itulah pertama kalinya Shigeko tersadar betapa ia sudah hampir melakukan pembunuhan, dan sekaligus lega dan bersyukur karena tidak mencabut nyawa kedua orang yang masih muda ini, yang nyaris sebaya dengan dirinya. "Mereka putra-putrinya Gosaburo," kata Takeo tak lama setelah memerhatikan mereka. "Terakhir aku lihat mereka di Matsu, mereka masih bayi." Nama mereka tertulis dalam silsilah keluarga Kikuta, ditambahkan kecatatan tribe yang dikumpulkan Shigeru.
Si pemuda, putra kedua Gosaburo bernama Yuzu, sedangkan yang perempuan bernama Ume. Dan yang tewas bernama Kunio, anak sulung, salah satu anak laki-laki yang pernah menjalani pelatihan bersama Takeo. Saat itu merupakan hari pertama di tahun baru. Para tawanan dibawa menghadap Takeo di dalam salah satu ruang tahanan di lantai paling bawah kastil Inuyama. Mereka berlutut di hadapannya, dengan wajah pucat tapi tanpa ekspresi. Tangan mereka diikat kencang ke belakang, tapi bisa dia lihat kalau mereka lapar atau haus. Tapi mereka tidak diperlakukan dengan kasar. Sekarang ia harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Kemarahan sebelumnya atas serangan terhadap keluarganya diredakan oleh harapan bahwa kemungkinan situasi bisa berbalik menguntungkan baginya. Kegagalan terbaru ini, setelah kegagalan-kegagalan yang sebelumnya, mungkin akhirnya bisa membujuk keluarga Kikuta untuk menyerah, untuk bisa berdamai. Aku sudah terlalu berpuas diri, pikirnya. Aku yakin kalau aku kebal terhadap serangan mereka. Aku tidak memperhitungkan mereka akan menyerang keluargaku. Ketakutan baru menyelimutinya saat teringat kata-katanya pada Kaede pada hari sebelumnya. Ia tak mampu membayangkan bisa bertahan hidup jika istrinya tiada, kehilangannya, begitu pula dengan negaranya. Apakah mereka mengatakan sesuatu padamu? Tanyanya pada Muto Taku yang kini berusia 26 tahun, anak bungsu Muto Shizuka. Ayahnya dulu merupakan bangsawan besar, sekutu dan saingan Takeo, Arai Daichi. Kakak Taku, Zenko, mewarisi wilayah kekuasaan ayahnya di barat, dan Takeo ingin memberi Taku warisan dengan cara yang sama. Tapi ditolaknya, seraya mengatakan bahwa dia tak ingin memiliki wilayah kekuasaan dan kehormatan. Dia lebih memilih bekerja dengan paman dari ibunya, Kenji, dalam mengendalikan jaringan mata-mata yang telah Takeo bangun melalui Tribe. Dia menerima pernikahan politis dengan gadis Tohan yang disukainya dan telah memberinya seorang putra dan seorang putri. Orang cenderung meremehkannya, yang justru disukainya. Sosok dan wajah Taku menurun dari keluarga Muto sedangkan Arai mewarisi keberanian dan kegagahannya, serta pada dasarnya menganggap hidup itu menyenangkan dan pengalaman yang mengasyikkan. Taku tersenyum saat menjawab, "Tidak, mereka menolak bicara. Aku hanya terkejut mereka masih hidup. Kau tahu kalau Kikuta bunuh diri dengan menggigit lidah mereka sendiri? Tentu saja, aku belum berusaha sebegitu kerasnya untuk membujuk mereka. Aku tidak harus mengingatkanmu kalau kekerasan dilarang di 3 negara. Tentu saja tidak. Tapi apakah peraturan itu juga berlaku bahkan untuk Kikuta? Peraturan itu berlaku bagi semua orang, sahut Takeo ringan. Mereka bersalah atas percobaan pembunuhan dan akan dieksekusi atas kesalahan itu pada akhirnya nanti. Untuk saat ini mereka tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Akan kita lihat seberapa kuat keinginan ayah mereka agar anak-anaknya bisa kembali. Mereka berasal dari mana? Selidik Sonoda Mitsuru, yang menikah dengan adik Kaede, Ai, dan meskipun keluarganya, Akita, dulunya adalah pengawal Arai, ia diyakinkan untuk bersumpah setia pada Otori dalam perdamaian besar-besaran setelah gempa. Sebagai imbalannya, dia dan Ai diberikan wilayah Inuyama. Di mana bisa kau temukan si Gosaburo ini? Kukira di pegunungan di luar perbatasan wilayah timur, tutur Taku, dan Takeo melihat si gadis sedikit memicingkan mata. Sonoda berkata, maka untuk sementara waktu tidak mungkin mengadakan perundingan, karena salju pertama akan turun dalam minggu ini. Musim semi nanti kita akan kirim surat pada ayah mereka, sahut Takeo. Tidak ada salahnya membuat batin Gosaburo menderita memikirkan nasib anaknya. Bahkan mungkin membuatnya semakin ingin menyelamatkan mereka. Sementara itu, tetap rahasiakan identitas mereka dan jangan biarkan mereka berhubungan dengan orang lain selain kau. Didekatinya Taku, pamanmu berada di kota, kan? Ya, paman akan bergabung dengan kita di kuil untuk perayaan tahun baru, tapi kesehatannya sedang tidak baik, dan udara malam yang dingin menimbulkan kejang otot yang membuatnya batuk-batuk. Besok aku akan memanggilnya. Apakah dia berada di rumah lama? Taku mengangguk. Paman menyukai aroma pabrik pembuatan sake. Menurutnya, udara di sana lebih mudah dihirup. Kurasa sakenya juga ikut membantu. Hanya ini kesenangan yang tersisa untukku, ujar Muto Kenji, seraya mengisi cangkir Takeo dan memberikan botol sake kepadanya. Ishida memintaku mengurangi minum, mengatakan kalau alkohol buruk bagi paru-paru. Tapi, sake membuatku tetap bersemangat dan membantuku agar bisa tidur. Bagian 2. Takeo menuang sake yang bening serta keras ke cangkir gurunya yang sudah tua itu. Ishida juga memintaku mengurangi minum sake, akunya saat mereka berdua menenggak habis minumannya. Tapi bagiku, sake meredakan rasa sakitku.
Dan Ishida pun hampir tidak mengikuti sarannya sendiri, lalu mengapa kita harus mengikuti anjurannya? Kita adalah dua orang laki-laki tua, sahut Kenji, tertawa. Siapa yang bisa mengira, melihatmu mencoba membunuhku 17 tahun yang lalu di rumah ini, kalau kita akan duduk di sini saling membandingkan penyakit. Bersyukurlah kita berdua masih hidup sampai saat ini, timpal Takeo. Ia melihat ke sekeliling rumah yang dibangun begitu kuat dengan langit-langit tinggi, pilar kayu cedar dan beranda serta penutup jendela dari kayu cemara cipres. Rumah ini penuh kenangan. Ruangan ini amat jauh lebih nyaman ketimbang lemari terkutuk tempat aku dikurung. Kenji tertawa lagi. Itu hanya karena kau bertingkah bak hewan liar? Keluarga Muto selalu menyukai kemewahan. Dan kini, bertahun-tahun dalam kedamaian, permintaan akan produk buatan kami membuat kami sangat kaya raya, berkat kau, Lord Otoriku tercinta. Dinaikkan cangkirnya ke arah Takeo. Mereka berdua minum lagi, kemudian mengisi lagi wadah mereka masing-masing. Rasanya aku akan menyesal meninggalkan semua ini. Aku sangsi masih bisa menyaksikan tahun baru, kata Kenji. Tapi, kau tahu orang bilang kalau kau tak bisa mati. Takeo tertawa. Tidak ada manusia yang tidak bisa mati. Kematian menantiku sama halnya seperti semua orang. Hanya saja waktuku belum tiba. Kenji adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu isi ramalan tentang Takeo, termasuk bagian yang dirahasiakannya, bahwa ia aman dari kematian kecuali di tangan putranya sendiri. Semua sisa ramalannya telah menjadi kenyataan. Sampai tahap ini, 5 pertempuran telah membawa kedamaian di 3 negara, dan Takeo berkuasa dari ujung laut ke ujung laut lainnya. Gempa bumi yang menyengsarakan mengakhiri pertempuran terakhir serta menyapu habis pasukan Arai Daichi, bisa digambarkan sebagai memenuhi keinginan surga. Dan sejauh ini, tak seorang pun bisa membunuh Takeo, membuat ramalan yang terakhir ini semakin bisa dipercaya. Takeo berbagi banyak rahasia dengan Kenji, yang dulu pernah menjadi gurunya di Hagi. Dengan bantuan Kenji, Takeo berhasil menembus kastil di Hagi dan membalaskan dendam atas kematian Shigeru. Kenji orang yang pintar, cerdik tanpa perasaan sentimental. Kenji adalah utusan dan juru runding yang baik, dan membuat Takeo sangat mengandalkannya. Kenji tidak punya hasrat lain di luar kegemarannya yang abadi pada sake dan perempuan dari rumah bordil setempat. Tampak tidak peduli pada harta benda, kekayaan, maupun status. Mengabdikan hidupnya pada Takeo dan bersumpah untuk melayaninya. Memiliki kasih sayang istimewa atas Lady Otori yang dikaguminya. Amat menyayangi keponakannya sendiri, Shizuka, dan rasa hormat pada putra Shizuka, Taku, ahli mata-mata. Namun sejak kematian putrinya, Kenji semakin terasingkan dari istrinya, Seiko, yang meninggal beberapa tahun lalu, dan tak memiliki baik ikatan cinta maupun kebencian dengan orang lain. Semenjak kematian Arai dan para Lord Otori 16 tahun yang lalu, Kenji bekerja dengan kesabaran dan cerdik terhadap tujuan Takeo, menarik semua sumber daya dan perangkat kekerasan ke tangan pemerintahan, mengendalikan kekuatan prajurit perseorangan dan kelompok bandit yang tak mengenal hukum. Kenjilah yang tahu keberadaan kelompok rahasia masyarakat kuno yang tidak diketahui Takeo, kesetiaan pada burung bangau, amarah macan putih, jalan sempit ular. Petani dan penduduk desa menggabungkan diri dalam kelompok masyarakat ini selama masa-masa anarkis. Kelompok ini kini dimanfaatkan dan terus dibangun agar masyarakatnya bisa mengatur masalah mereka sendiri di tingkat desa dan memilih sendiri pemimpinnya untuk mewakili mereka dan mengajukan tuntutan atas ketidakpuasan atau keluhan mereka di pengadilan tingkat provinsi. Pengadilan diatur oleh kelas ksatria. Anak laki-laki mereka dengan pola pikir yang tidak terlalu militer, dan terkadang juga anak perempuan, dikirim ke sekolah-sekolah besar di Hagi, Yamagata dan Inuyama untuk mempelajari etika pelayanan, pembukuan dan ekonomi, sejarah, serta bahasa dan kesusastraan klasik. Saat kembali ke daerah asal, mereka memegang jabatan tertentu, diberi status dan penghasilan yang cukup. Mereka bertanggung jawab langsung kepada tetua dari setiap klan, tanggung jawab yang sama juga dipikul pemimpin klan. Para pemimpin klan ini bertemu Takeo dan Kaede secara teratur untuk membahas soal kebijakan, menentukan besarnya pajak serta mempertahankan pelatihan dan perlengkapan pasukan. Setiap daerah harus menyediakan sejumlah orang terbaik untuk pasukan pusat, separuh tentara, dan separuh lagi petugas keamanan yang bertugas menangani bandit dan penjahat lainnya. Kenji menangani semua administrasi dengan terampil, mengatakan kalau cara ini mirip hierarki Tribe, hanya saja ada perbedaan yang mendasar, kekerasan dilarang, dan membunuh serta menerima suap diancam hukuman mati.
Aturan yang terakhir terbukti paling sulit dilaksanakan. Tribe mendapat cara untuk menghindar, tapi mereka tidak bertransaksi dalam jumlah besar atau memamerkan kekayaan. Makin kuatnya usaha Takeo membasmi korupsi membawa hasil, korupsi dan suap makin berkurang. Lalu bentuk praktik yang lain berjalan, praktik tukar-menukar hadiah dalam bentuk keindahan dan selera, di mana nilainya tersembunyi. Hal ini menyebabkan datangnya para perajin dan seniman ketiga negara, bukan hanya mereka yang berasal dari 8 pulau tapi juga dari negeri-negeri di daratan utama, Silla, Shin dan Tenjiku. Setelah gempa mengakhiri perang di 3 negara, para ketua dari keluarga dan klan yang masih hidup bertemu di Inuyama dan menerima Otori Takeo sebagai pemimpin mereka. Semua pertikaian karena hubungan darah yang menentang Takeo maupun percekcokan antara mereka sendiri dinyatakan berakhir. Terjadi pemandangan yang mengharukan saat para ksatria saling berdamai setelah puluhan tahun bermusuhan. Namun, Takeo dan Kenji menyadari bahwa ksatria terlahir untuk bertarung. Masalahnya, mereka akan bertarung melawan siapa? Dan jika mereka tidak bertarung, bagaimana menyibukkan mereka? Beberapa prajurit menjaga perbatasan di wilayah timur, tapi hanya terjadi sedikit peristiwa dan musuh utama mereka adalah rasa jenuh. Beberapa yang lainnya mendampingi terada Fumio dan Tabib Ishida dalam perjalanan penjelajahan mereka, melindungi kapal dagang di laut dan toko, serta gudang mereka di pelabuhan yang jauh. Yang lainnya mengikuti lomba yang dibuat Takeo untuk keahlian berpedang dan memanah. Sedang yang lainnya dipilih untuk mengikuti jalan utama dari pertarungan, penguasaan diri, ajaran Howou. Ajaran Howou bermarkas di biara Terayama yang dipimpin kepala biara Matsuda Shingen dan Kubo Makoto. Ajaran ini hanya dapat diikuti segelintir laki-laki dan perempuan dengan kekuatan fisik dan mental yang hebat. Keahlian Tribe adalah bakat dari lahir, pendengaran dan penglihatan yang sangat kuat, kemampuan menghilang, penggunaan sosok kedua, tapi sebagian besar manusia memiliki kemampuan seperti ini namun belum terasa. Menemukan dan memurnikan kemampuan seperti inilah yang menjadi inti ajaran Howou, mengambil nama burung suci yang bersarang jauh di dalam hutan-hutan di sekitar Terayama. Sumpah pertama yang dilakukan para ksatria yang terpilih ini yaitu tidak membunuh, baik nyamuk ataupun manusia, bahkan demi membela diri. Kenji menganggap itu aturan yang gila karena dia sering menikam jantung orang, membunuh dengan garote, menyisipkan racun ke dalam cangkir, mangkuk atau bahkan langsung ke orang yang tidur dengan mulut menganga. Berapa banyak? Dia tak bisa menghitungnya lagi. Tak ada penyesalan atas mereka yang telah dikirimnya ke alam baka. Cepat atau lambat manusia juga akan mati. Dia melihat bahwa larangan membunuh ternyata jauh lebih berat daripada keputusan untuk membunuh. Dia tak kebal dengan kedamaian dan kekuatan spiritual Terayama. Akhir-akhir ini kesenangan terbesarnya yaitu menemani Takeo di sana dan menghabiskan waktu bersama Matsuda dan Makoto. Disadarinya kalau akhir hidupnya sudah dekat. Ia sudah tua, kesehatan dan kekuatannya makin memburuk. Selama berbulan-bulan paru-parunya terasa makin lemah dan seringkali muntah darah. Takeo berhasil menjinakkan baik Tribe maupun para ksatria. Hanya Kikuta yang masih bertahan menentangnya. Kikuta bukan hanya berusaha membunuhnya tapi juga bersekutu dengan ksatria yang kurang puas, melakukan pembunuhan secara acak dengan harapan menggoyahkan kestabilan masyarakat, menyebarkan desas-desus. Takeo angkat bicara lagi, lebih serius. Serangan yang terakhir ini membuatku jauh lebih waspada karena ditujukan pada keluargaku, bukan diriku. Jika istri atau anakku mati, itu akan menghancurkan diriku dan 3 negara. Kurasa itulah tujuan Kikuta, sahut Kenji ringan. Kapan mereka akan berhenti? Akio takkan berhenti. Kebenciannya padamu hanya akan berakhir dengan kematiannya atau kematianmu. Dia telah mengabdikan hidupnya demi tujuannya itu. Wajah Kenji berubah tenang dan bibirnya berkerut menggambarkan kegetiran. Ia minum lagi, tapi Gosaburo seorang pedagang dan pragmatis, dia akan ketakutan setengah mati bila kehilangan anak-anaknya. 1 putranya telah tewas, dan nasib 2 lainnya ada di tanganmu. Mungkin kita bisa memberinya sedikit tekanan. Kupikir juga begitu. Kita akan biarkan 2 anaknya yang tersisa tetap hidup hingga musim semi, kemudian melihat apakah ayah mereka siap untuk berunding. Mungkin sementara ini kita juga bisa mengorek keterangan yang berguna dari keduanya, gerutu Kenji. Takeo menaikkan pandangannya ke arah Kenji melalui pinggiran cangkir. Baiklah, lupakan saja aku pernah mengatakannya, gerutu laki-laki tua itu. Tapi kau bodoh bila tidak menggunakan cara sama seperti yang digunakan musuh-musuhmu.
Digelengkan kepalanya. Aku berani bertaruh kalau kau masih juga menyelamatkan Laron dari lilin. Kelembutan itu tidak pernah hilang. Takeo tersenyum tipis tapi tidak membantahnya. Sulit rasanya untuk keluar dari apa yang pernah diajarkan padanya sewaktu ia masih kecil. Hasil didikan di antara kaum Hiden telah membuatnya teramat sangat enggan untuk mencabut nyawa manusia. Namun, sejak berusia 16 tahun, nasib membimbingnya ke jalan hidup ksatria, menjadi pewaris sebuah klan besar, dan sekarang menjadi pemimpin 3 negara. Ia harus belajar menjalani hidup dengan ajaran pedang. Lebih jauh lagi, Tribe, Kenji sendiri, mengajarkan padanya berbagai cara untuk membunuh dan pernah berusaha memadamkan sifat welas asih dalam dirinya. Dalam perjuangannya membalaskan dendam Shigeru dan menyatukan 3 negara dalam kedamaian, ia melakukan begitu banyak tindak kekerasan, banyak diantaranya amat disesalinya, sebelum belajar cara menyeimbangkan antara kekerasan dan welas asih, sebelum kemakmuran dan stabilitas negara serta peraturan hukum memberikan pilihan dengan cara yang diinginkan pada konflik kekuasaan yang buta antar klan. Aku ingin bertemu dengan bocah itu lagi, ujar Kenji tiba-tiba. Mungkin ini akan menjadi kesempatan terakhir bagiku. Ditatapnya Takeo lekat-lekat. Kau telah memutuskan apa yang harus kita lakukan padanya? Takeo menggeleng. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Apa yang bisa kulakukan? Kemungkinan besar keluarga Muto, kau menginginkannya kembali, kan? Tentu. Tapi Akio mengatakan pada istriku, yang berhasil menghubunginya sebelum mati, bahwa lebih baik dia yang bunuh anak itu ketimbang menyerahkannya, baik ke tangan Muto atau ke tanganmu. Bocah yang malang, didikan apa yang didapatkannya? Seru Takeo. Ya, Tribe membesarkan anak-anak mereka dengan didikan yang sangat keras, sahut Kenji. Apakah dia tahu kalau aku ayahnya? Itu salah satu hal yang bisa kucari tahu. Kau kurang sehat untuk misi semacam ini, kata Takeo dengan nada enggan, karena ia tak bisa memikirkan ada orang lain yang bisa melakukannya. Kenji menyeringai. Kesehatanku yang buruk justru menjadi alasan mengapa aku harus pergi. Bila aku tidak sempat melihat tahun ini berakhir, maka sekalian saja kau manfaatkan diriku ini. Lagi pula, aku ingin bertemu dengan cucuku sebelum aku mati. Aku akan berangkat saat salju mulai mencair. Sake, penyesalan, dan kenangan meluapkan perasaan haru Takeo. Ia berdiri lalu merangkul gurunya yang sudah tua itu. Sudah, ujar Kenji, menepuk-nepuk bahunya. Kau tahu betapa bencinya aku bila menunjukkan perasaan seperti ini. Sering-seringlah datang dan temui aku sepanjang musim dingin ini. Kita akan masih punya kesempatan untuk adu minum sake bersama. Anak laki-laki itu, Hisao, kini telah berusia 16 tahun. Wajahnya tidak mirip orang yang dipercaya sebagai ayahnya, Kikuta Akio, maupun ayah kandungnya yang belum pernah dilihatnya. Tidak mewarisi ciri fisik Muto, keluarga ibunya, maupun keluarga Kikuta dan kian lama kian jelas terlihat kalau dia tak mewarisi kemampuan magis Tribe. Pendengarannya tak lebih peka dibandingkan anak seusianya, dia pun tak memiliki kemampuan menghilang. Pelatihan sejak kecil membuat fisiknya kuat dan gesit, namun tak bisa melompat ataupun terbang seperti ayahnya. Satu-satunya cara yang bisa dilakukannya agar orang tertidur yaitu rasa bosan karena dia jarang bicara. Andai dia buka mulut, bicaranya pelan, tersendat-sendat, tanpa ada tanda-tanda kecerdasan atau kreativitas. Akio adalah ketua Kikuta, keluarga terbesar dalam Tribe, yang menguasai berbagai kemampuan serta bakat yang kini mulai lenyap. Sejak kecil Hisao sudah menyadari kekecewaan ayahnya pada dirinya. Karena Tribe membesarkan anak mereka dengan cara sangat keras, melatih mereka dengan kepatuhan mutlak, bertahan menahan lapar, haus, panas, dingin, dan rasa sakit yang luar biasa, serta melenyapkan semua perasaan, simpati maupun welas asih. Akio sangat keras pada putra tunggalnya itu dan tak pernah menunjukkan pengertian maupun kasih sayang. Perlakuan Akio yang kejam, bahkan mengejutkan kerabatnya sendiri. Tapi Akio adalah ketua keluarga, penerus pamannya, Kotaro, yang mati dihagi oleh Otori Takeo dan Muto Kenji. Dan sebagai pimpinan, Akio bisa bertindak sesuka hati, tak seorang pun bisa mengkritiknya. Akio tumbuh menjadi laki-laki sinis dan susah ditebak. Dia selalu menyalahkan Otori Takeo atas terpecah belahnya Tribe, kematian Kotaro yang disayangi, serta kematian pesumo tangguh, Hajime, serta banyak kematian lainnya. Keluarga Kikuta dikejar-kejar sehingga mereka keluar dari 3 negara untuk pindah ke utara, meninggalkan usaha mereka yang menghasilkan banyak uang. Anak-anak Kikuta tidur dengan kaki mengarah ke barat, dan saling menyapa dengan kalimat,
apakah Otori sudah mati? Dan dibalas dengan, belum, tapi tak lama lagi. Konon kabarnya kematian istrinya, Motoyuki, dan kematian Kotaro yang membuat Akio begitu penuh dendam dan hidup dalam kebencian. Para tetua mengatakan kalau Yuki meninggal karena demam setelah melahirkan, tapi tampaknya Hisao sudah tahu yang sebenarnya, ibunya mati diracun. Dapat dilihatnya kejadian itu dengan jelas, seolah menyaksikan dengan mata bayinya yang masih belum fokus. Keputusasaan dan kemarahan ibunya, kesedihan karena harus meninggalkan putranya, penolakan ibunya saat dipaksa menelan pil racun, jerit dan tangis ibunya, seringai puas Akio karena sebagian dendamnya terlaksana, penderitaan dan kenikmatan keji yang dirasakan Akio menjadi awal mula tenggelamnya dia dalam kekejaman. Hisao merasakan ini seiring ia tumbuh dewasa, tapi lupa bagaimana ia tahu itu. Apakah ia memimpikannya, atau ada yang menceritakannya? Ia ingat ibunya lebih jelas dari yang seharusnya, usianya baru beberapa hari saat ibunya meninggal dan menyadari adanya hubungan dirinya dengan sang ibu. Seringkali ia merasakan kalau ibunya menginginkan sesuatu darinya, tapi ia takut mendengarkan karena itu berarti ia membuka diri memasuki alam baka. Antara kemarahan si hantu dan rasa enggan dalam dirinya, kepalanya terasa seperti terbelah karena rasa sakit. Itu sebabnya dia mengetahui kemarahan ibunya dan sakit hati ayahnya, dan itu membuat ia benci sekaligus iba pada Akio. Hal-hal buruk yang terjadi di antara mereka berdua yang setengah menakutkan, setengah diharapkan, karena hanya saat itulah ada orang yang memeluknya atau kelihayan membutuhkan dirinya. Hisao tidak pernah menceritakannya sehingga tak seorang pun tahu satu bakat Tribe yang telah hilang selama beberapa generasi ternyata ada pada dirinya. Kemampuan mengarungi dua dunia, menjadi penghubung antara arwah dengan orang yang masih hidup. Anugerah semacam ini semestinya diasah dan pemiliknya akan ditakuti serta dihormati. Tapi Hisao tak tahu cara mengatur bakatnya ini. Apa yang dilihatnya di alam baka tampak berkabut dan sulit dimengerti, ia tidak mengetahui simbol dan bahasa untuk berkomunikasi dengan arwah. Ia hanya tahu kalau hantu itu adalah ibunya yang mati dibunuh. Meskipun Hisao suka membuat kerajinan tangan, dan menyukai hewan, namun ia merahasiakannya. Sekali dia terlihat mengelus seekor kucing, yang kemudian ia lihat hewan malang itu digorok ayahnya di hadapannya. Roh kucing itu juga sesekali seperti menjerat Hisao dari dunianya, dan lolongan yang memusingkan terdengar makin keras hingga ia tak percaya kalau orang lain tak mendengarnya. Ketika alam baka membuka jalan dan mengajaknya masuk, kepalanya luar biasa sakit, dan satu sisi matanya menjadi gelap. Satu-satunya cara meredakan rasa sakit dan suara-suara si kucing serta si hantu perempuan adalah membuat benda-benda dengan tangannya. Ia membangun kincir air dan orang-orangan dari bambu untuk menakuti rusa, seolah pengetahuan itu sudah ada dalam darahnya. Ia dapat membuat ukiran kayu berbentuk hewan yang begitu hidup hingga tampak seperti hewan yang disihir menjadi patung. Ia menyukai semua aspek penempaan, membuat besi dan baja, pedang, pisau, serta berbagai peralatan. Keluarga Kikuta ahli membuat senjata, terutama senjata rahasia Tribe, pisau lempar, jarum, belati kecil, dan sebagainya, tapi mereka tak tahu cara membuat senjata yang disebut senjata api. Senjata yang digunakan Otori begitu dirahasiakan cara buatnya hingga membuat orang iri. Keluarga Kikuta terpecah untuk memiliki senjata itu. Ada yang beranggapan senjata itu menghilangkan semua kemampuan dan kenikmatan dalam membunuh, kalau cara tradisional lebih bisa diandalkan. Sementara yang lainnya beranggapan kalau ingin menyingkirkan Otori, mereka harus menyeimbangkan kekuatan dengan memiliki senjata yang sama. Namun, usaha mereka untuk mendapatkan senjata api selalu gagal. Otori membatasi penggunaan senjata ini hanya untuk sekelompok kecil orang, setiap pucuk senjata api yang ada di negara ini dihitung. Jika ada yang hilang, si pemilik harus membayar dengan nyawanya. Senjata ini pernah sekali digunakan orang barbar. Sejak itu, semua orang barbar digeledah ketika datang, senjata-senjata mereka dirampas dan mereka hanya boleh berdagang di pelabuhan Hofu. Tapi berbagai laporan tentang pembunuhan yang memakan banyak korban jiwa terbukti sama efektifnya dengan senjata itu sendiri. Semua musuh Otori, termasuk Kikuta, berusaha mendapatkan senjata itu dengan cara mencuri, berkhianat, atau mencari sendiri. Senjata-senjata milik Otori bentuknya panjang, berat, serta tidak praktis. Kurang praktis menurut cara pembunuhan yang dibanggakan Kikuta. Senjata-senjata itu tak bisa disembunyikan dan digunakan dengan cepat. Bila terkena air, maka senjata itu tak berguna. Hisao mendengar ayahnya dan seorang laki-laki yang lebih tua membahas benda ini, dan ia membayangkan senjata api yang kecil dan ringan,
yang bisa disembunyikan di balik pakaian dan tak bersuara, senjata yang bahkan tak mampu dilawan Otori Takeo. Setiap tahun ada saja pemuda yang ingin menjadi pahlawan, atau orang tua yang ingin mati terhormat, yang pergi hendak membunuh Otori Takeo untuk membalaskan kematian Kikuta, Kotaro, dan anggota tribe lainnya. Mereka tak pernah kembali, kabar tentang tertangkapnya mereka datang beberapa bulan kemudian. Mereka disidang di depan umum yang disebut sebagai pengadilan Otori, dan dieksekusi. Ada kalanya Otori Takeo dilaporkan terluka sehingga harapan mereka membumbung tinggi, tapi dia selalu sembuh, bahkan dari racun, seperti pulihnya dia dari belati beracun milik Kotaro. Mendengar desas-desus kalau Otori tak bisa mati membuat kebencian serta kegeraman Akio semakin bertambah. Akio mulai bersekutu dengan musuh Takeo lainnya, menyerangnya melalui istri atau anak-anaknya. Tapi cara ini juga terbukti gagal. Keluarga Muto yang sudah bersumpah setia pada Otori telah menggandeng keluarga Tribe lainnya, Imai, Kuroda dan Kudo. Sejak keluarga Tribe melakukan perkawinan campuran, banyak pengkhianat yang memiliki darah Kikuta, di antaranya adalah Muto Shizuka serta kedua putranya, Taku dan Zenko. Taku seperti ibu dan paman buyutnya, mempunyai banyak kemampuan, memimpin jaringan mata-mata dan melindungi Otori. Sementara Zenko, yang kurang berbakat, bersekutu dengan Otori melalui pernikahan, mereka bersaudara ipar. Belakangan sepupu Akio, dua putra Gosaburo, diutus bersama saudari perempuan mereka ke Inuyama tempat keluarga Otori merayakan tahun baru. Mereka berbaur dalam kerumunan di biara dan mencoba menikam Lady Otori dan putri-putrinya. Apa yang terjadi setelah itu tidak jelas, tapi ternyata para perempuan yang menjadi sasaran berhasil mempertahankan diri dengan kekejaman yang tak terduga. Salah satu penyerang, putra sulung Gosaburo, terluka dan dipukuli sampai mati oleh kerumunan orang. Sedang yang lainnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kastil Inuyama. Tak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kehilangan 3 anggota muda yang ada hubungan erat dengan sang ketua merupakan pukulan berat. Karena hingga musim semi tiba masih belum ada kabar tentang kedua orang yang ditawan, Kikuta menduga mereka sudah mati. Ritual pemakaman mulai diatur dalam kedukaan yang mendalam karena tak ada jenazah yang bisa dibakar dan tak ada abu jenazah. Suatu sore Hisao bekerja seorang diri di sepetak kecil sawah, jauh di kedalaman pegunungan. Selama malam-malam di musim dingin yang panjang, ia telah memikirkan cara mengaliri sawah dengan memanfaatkan kincir air. Ia menghabiskan musim dingin membuat ember dan tali, embernya dibuat dari bambu yang paling ringan dan talinya diperkuat dengan batang tanaman rambat yang cukup kaku untuk bisa mengangkat ember kincir. Hisao tengah berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, tiba-tiba katak terdiam. Ia tengok kanan kiri, tak ada orang, tapi ia tahu ada orang yang menggunakan kemampuan menghilang tribe. Mengira itu hanya salah satu anak yang datang membawa pesan, dia berseru, "Siapa di sana?" Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan usia tak bisa diperkirakan dan berpenampilan biasa berdiri di hadapannya. Tangan Hisao segera bergerak ke arah pisaunya karena yakin ia belum mengenal orang itu. Sosok laki-laki itu bergoyang-goyang selagi menghilang. Hisao merasakan jari-jari yang tak terlihat memiting pergelangan tangannya dan ototnya langsung terasa lumpuh saat telapak tangannya terbuka dan pisaunya terjatuh. "Aku takkan menyakitimu," ujar orang itu, dan menyebut namanya dengan cara yang membuat Hisao percaya padanya, dan dunia ibunya menyelubungi ambang batas dunianya. Dirasakan kebahagiaan dan penderitaan ibunya dan pertanda pertama dari sakit kepalanya serta kemampuan melihat separuh dari 2 dunia yang berbeda. "Siapa kau?" bisiknya, segera menyadari kalau orang ini dikenal ibunya. "Kau bisa melihatku?" sahut laki-laki itu. "Tidak, aku tak memiliki kemampuan menghilang, maupun mengenalinya. Tapi tadi kau mendengarku mendekat, kan? Hanya dari katak. Aku mendengarkan mereka, tapi aku tak bisa mendengar dari jauh. Aku tidak tahu orang yang bisa melakukannya di kalangan Kikuta saat ini." Ia heran telah bersikap biasa dan bebas pada orang yang belum dikenalnya. Orang itu kembali menampakkan diri dalam jarak serentangan tangan dari wajah Hisao. Sorot matanya tajam dan kelihatan penuh selidik. "Kau tidak memiliki satupun kemampuan tribe," tuturnya. Hisao mengangguk, kemudian mengalihkan pandangannya ke seberang lembah. "Kau bernama Kikuta Hisao, putra Akio?" "Ya, dan ibuku bernama Mutoyuki." Ekspresi wajah orang itu agak berubah, dan dirasakan reaksi penyesalan serta rasa iba ibunya. "Sudah kuduga, kalau begitu, aku kakekmu, Muto Kenji." Hisao menyerap semua keterangan ini. Sakit kepalanya kian menjadi-jadi.
Muto Kenji adalah pengkhianat, kebencian Kikuta pada orang ini hampir sama besarnya seperti kebencian pada Otori Takeo, namun kehadiran ibunya terasa membebani dirinya dan bisa dirasakan ibunya memanggil, "Ayah." "Apa itu?" tanya Kenji. "Bukan apa-apa, kadang-kadang kepalaku sakit. Aku sudah biasa. Mengapa kau kemari? Kau akan dibunuh. Seharusnya aku membunuhmu, tapi kau bilang kalau kau kakekku, lagi pula aku tidak ahli membunuh." Pandangannya turun menatap ke konstruksi yang tengah dikerjakannya. "Aku lebih suka membuat benda-benda. Betapa anehnya, pikir orang tua itu. Dia tidak punya kemampuan apapun, baik dari ayah maupun dari ibunya." Rasa kecewa dan lega menyapu dirinya. Mirip siapa dia? Tidak mirip Kikuta, Muto, maupun Otori. Dia pasti mirip ibunya Takeo, berkulit gelap dan berwajah lebar. Kenji menatap bocah di hadapannya dengan tatapan iba, tahu betapa kerasnya masa kanak-kanak di Tribe, apalagi pada mereka yang tak berbakat. Jelas sekali Hisao punya beberapa kemampuan, benda itu dibuat dengan kreatif dan dengan keahlian tinggi. Dan ada sesuatu yang lain pada dirinya, gerakan matanya yang cepat menunjukkan kalau dia bisa melihat hal lain. Apa yang bisa dilihatnya? Pemuda ini berbadan sehat, agak lebih pendek dari Kenji sendiri tapi kuat, dengan kulit mulus tanpa cacat dan rambut tebal, serta mengkilap, mirip rambut Takeo. "Mari kita temui Akio," ajak Kenji. "Ada yang aku sampaikan padanya." Ia tidak bersusah payah menyembunyikan sosoknya selagi mengikuti bocah itu menuruni jalan setapak dari atas gunung menuju desa. Sadar kalau akhirnya ia akan dikenali juga siapa lagi yang bisa sampai sejauh ini, menghindari para penjaga di gerbang, bergerak tak terlihat dan tak terdengar melewati hutan. Dan juga Akio harus tahu kalau ia datang sebagai utusan Takeo. Perjalanan itu membuat napasnya terasa sesak, dan saat berhenti sebentar di tepi sawah yang penuh air, terasa ada darah di tenggorokannya. Tubuhnya terasa lebih panas dari yang semestinya. Langit berubah keemasan saat mentari mulai tenggelam di ufuk barat. Pematang sawah berwarna cerah dengan bunga lia, visia, buttercup, dan bunga krisan, dan cahaya matahari jatuh di sela-sela hijaunya dedaunan. Suasana terasa dipenuhi musik musim semi, nyanyian burung, katak serta jangkrik. Bila hari ini memang ditakdirkan menjadi hari terakhir hidupku, maka tak ada hari yang lebih indah daripada hari ini, pikir Kenji dengan sedikit bersyukur, dan merasakan dengan lidahnya kapsul beracun yang terselip rapi di bekas rongga gigi gerahamnya yang sudah tanggal. Kenji belum tahu tempat istimewa ini sebelum Hisao lahir, 16 tahun lalu dan butuh waktu 5 tahun untuk menemukannya. Sejak saat itu, sesekali ia mengunjungi tempat ini tanpa diketahui penghuninya, dan mendapatkan laporan tentang Hisao dari Taku, keponakan buyutnya. Tempat ini sama seperti kebanyakan desa Tribe, tersembunyi di dalam lembah seperti lipatan kecil dalam barisan pegunungan. Pada kunjungan yang pertama ia sempat terkejut melihat ada lebih dari 200 orang di desa itu. Tapi kemudian ia tahu kalau keluarga Kikuta mundur ke tempat ini sejak dikejar Takeo. Mereka membangun desa di utara ini sebagai markas, jauh dari jangkauan Takeo, walaupun tidak di luar jangkauan mata-matanya. Hisao tidak berbicara pada siapapun saat mereka berjalan di antara rumah kayu beratap rendah, dan meskipun beberapa anjing melompat-lompat penuh semangat ke arahnya, dia tak berhenti. Ketika sampai di bangunan yang paling besar, orang berkumpul di belakang mereka. Kenji mendengar bisik-bisik dan tahu kalau ia telah dikenali. Rumah itu jauh lebih nyaman dan mewah ketimbang rumah-rumah di sekelilingnya, dengan beranda dari kayu runjung serta pilar kokoh dari kayu cedal. Seperti kuilnya, yang bisa dilihat dari kejauhan, atapnya terbuat dari rusuk atap yang tipis, dengan lekukan luwes yang sama indahnya seperti kediaman para ksatria. Seraya melepaskan sandal, Hisao naik ke beranda dan berseru ke dalam rumah. "Ayah, kita kedatangan tamu." Bagian 3. Selang beberapa saat, seorang perempuan muda muncul, membawa air untuk membasuh kaki sang tamu. Kerumunan orang di belakang Kenji terdiam. Saat melangkah masuk ke dalam rumah, ia seperti mendengar tarikan napas tiba-tiba, seolah semua orang yang berkumpul di luar menarik napas di saat bersamaan. Dadanya terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk dan rasanya tak tahan ingin batuk. Betapa lemah tubuhnya saat ini. Teringat dengan rasa penyesalan kalau semua kemampuan yang ia miliki kini hanya menjadi bayang-bayang. Ia ingin sekali meninggalkan raganya lalu pindah ke alam baka, kehidupan yang lain, kehidupan apapun yang ada di sana. Andai ia bisa menyelamatkan bocah itu, tapi siapa yang bisa menyelamatkan orang dari takdir?
Semua pikiran ini melintas di benaknya saat duduk di lantai berlapis karpet sambil menunggu Akio. Ruangan itu remang-remang, ia nyaris tidak bisa melihat gulungan yang tergantung di dinding sebelah kanannya. Perempuan muda yang sama datang membawa semangkuk teh. Hisao sudah pergi, namun terdengar olehnya anak itu sedang bicara dengan pelan di belakang rumah. Aroma minyak wijen merebak dari arah dapur dan didengarnya desis makanan di penggorengan. Lalu terdengar langkah kaki, pintu bagian dalam bergeser terbuka dan Kikuta Akio melangkah masuk. Dia diikuti dua laki-laki yang lebih tua, yang satu bertubuh gempal dengan raut wajah halus yang dikenal Kenji sebagai Gosaburo, pedagang dari Matsu, adik Kotaro, paman Akio. Sedang yang satunya lagi pasti Imai Kazuo, yang menurut kabar telah menentang keluarga Imai untuk tinggal bersama Kikuta, keluarga dari pihak istrinya. Semua orang ini, setahunya, sudah bertahun-tahun mengincar dirinya. Mereka berusaha menyembunyikan keterkejutan dengan kemunculannya. Mereka duduk di ujung lain ruangan seraya mengamati. Tak seorang pun membungkuk normal maupun memberi salam. Kenji pun diam saja. Akhirnya Akio angkat bicara, letakkan senjatamu. Aku tak membawa senjata, sahut Kenji. Aku datang dengan membawa misi yang damai. Gosaburo tertawa sinis tidak percaya. Sedang dua laki-laki lainnya tersenyum, tapi tanpa rasa riang. Benar, seperti serigala di musim dingin, ujar Akio. Kazuo yang akan menggeledahmu. Kazuo mendekati Kenji dengan hati-hati dan agak malu-malu. Maaf, ketua, gumamnya. Kenji membiarkan orang itu meraba pakaiannya dengan jari-jarinya yang panjang dan cekatan. Dia berkata jujur, dia tidak membawa senjata. Mengapa kau kemari? Seru Akio. Rupanya kau sudah bosan hidup. Kenji menatap tajam. Selama bertahun-tahun ia bermimpi berhadapan dengan orang yang telah menikahi dan terlibat dalam kematian putrinya. Tampak ada kerutan-kerutan di wajah Akio, rambutnya pun mulai memutih. Tapi badannya tampak sekuat baja, ternyata usia tak mampu melunakkan maupun melembutkan sikapnya. Aku datang membawa pesan dari Lord Otori, tutur Kenji tenang. Kami tidak memanggilnya Lord Otori. Dia dikenal dengan nama Otori si anjing. Kami tak ingin mendengar pesan apapun darinya. Aku khawatir salah satu putramu sudah mati, Kenji bicara pada Gosaburo. Putra sulungmu, Kunio, tapi yang lainnya masih hidup, termasuk putrimu. Gosaburo menelan ludah. Biarkan dia bicara, katanya pada Akio. Kita tak mau berunding dengan si anjing, sahut Akio. Dengan mengutus pembawa pesan itu telah menunjukkan kelemahan, kata Gosaburo dengan nada memohon. Dia sedang memohon pada kita. Setidaknya kita dengar dulu apa yang akan Muto sampaikan. Gosaburo mencondongkan badan lalu bertanya pada Kenji. Putriku, dia tidak terluka? Tidak, dia baik-baik saja. Tapi putriku sudah mati 16 tahun lalu. Dia tidak disiksa, kau harus tahu kalau penyiksaan kini dilarang. Anak-anakmu akan diadili dengan tuduhan percobaan pembunuhan, dan bisa dihukum mati, tapi mereka tidak disiksa. Kau tentu pernah mendengar bahwa Lord Otori memiliki sifat welas asih. Satu lagi kebohongan dari si anjing, ejek Akio. Tinggalkan kami, paman. Kesedihan membuatmu lemah. Aku akan bicara dengan Muto berdua saja. Anak-anak itu akan tetap hidup jika kau setuju untuk berdamai, sahut Kenji cepat, sebelum Gosaburo berdiri. Akio, Gosaburo memohon, air mata mulai berlinang. Tinggalkan kami. Akio juga berdiri, gusar, seraya mendorong tubuh orang tua itu ke pintu, menyuruhnya agar cepat keluar dari ruangan itu. Sejujurnya, katanya saat kembali duduk, tua bangka bodoh itu tidak berguna lagi. Dia sudah miskin, dan yang kini dia lakukan hanyalah meratap dan menyesali nasibnya. Biarkan Otori membunuh anak-anak itu, dan aku akan menghabisi ayahnya, kita akan menyingkirkan orang lemah. Akio, tutur Kenji, kita bicara sebagai sesama ketua, sesuai cara Tribe menyelesaikan masalah. Dengar dulu apa yang akan kusampaikan. Setelah itu baru kau putuskan apa yang terbaik bagi Kikuta dan Tribe, bukan berdasarkan kebencian dan amarah pribadimu, karena ini akan menghancurkan mereka dan dirimu. Mari kita ingat lagi sejarah Tribe, bagaimana kita bisa bertahan sejak dulu kala. Kita selalu bekerja sama dengan para bangsawan yang hebat. Janganlah kita menentang Otori. Apa yang dilakukannya di 3 negara baik adanya disetujui masyarakat, baik petani ataupun ksatria. Masyarakat yang dibentuknya berjalan lancar, rakyat bahagia, tak ada yang mati kelaparan dan tak ada penyiksaan. Hentikan permusuhanmu. Sebagai imbalannya, keluarga Kikuta akan dimaafkan, Tribe akan bersatu lagi.
Menguntungkan bagi kita semua. Nada suaranya seakan mengandung sihir yang membuat ruangan senyap dan semua orang yang berada di luar bungkam. Kenji tahu kalau Hisao sudah kembali dan sedang berlutut tepat di balik pintu. Saat ia berhenti bicara, dikumpulkan tenaga lalu membiarkan gelombang tenaganya mengalir memenuhi ruangan itu. Dirasakannya ketenangan menyapu semua orang, mereka duduk dengan mata setengah terpejam. Dasar penyihir tua bangka! Akio memecahkan kesunyian dengan teriakan penuh amarah. Tua bangka licik, kau tak bisa menjebakku dengan kebohonganmu. Tadi kau mengatakan si anjing melakukan hal baik. Rakyat gembira, apa untungnya semua ini bagi Tribe? Kau sudah lemah seperti Gosaburo. Ada apa dengan kalian, orang-orang tua? Apakah Tribe membusuk dari dalam? Andai Kotaro masih hidup, tapi si anjing membunuhnya, dia membunuh pemimpin keluarganya sendiri. Pada siapa dia harus menyerahkan hidupnya atas kejahatan yang dia lakukan. Kau saksinya, kau mendengar sumpah si anjing saat di Inuyama. Dia melanggar sumpah itu jadi dia sudah sepantasnya mati. Tapi dia malah membunuh Kotaro, ketua dari keluarganya, dengan bantuanmu. Dia tidak bisa dimaafkan. Dia harus mati. Aku takkan berdebat tentang mana tindakannya yang salah dan yang benar, sahut Kenji. Dia melakukan apa yang harus dilakukan saat itu, dan yang pasti, hidupnya dijalani lebih baik sebagai Otori ketimbang sebagai Kikuta. Tapi semua itu telah berlalu. Kumohon kau hentikan perlawananmu agar Kikuta bisa kembali ke 3 negara, Gosaburo bisa menjalankan lagi bisnisnya. Dan menikmati hidup selayaknya. Jika tetap tak mau berdamai, maka menyerahlah, kau takkan berhasil membunuhnya. Semua orang pasti mati, sahut Akio. Tapi dia takkan mati di tanganmu, ujar Kenji. Betapapun kau menginginkannya, aku bisa meyakinkanmu akan hal itu. Akio menatapnya dengan memicingkan mata. Pengkhianatanmu pada Tribe harus dihukum. Aku telah melindungi keluargaku dan Tribe. Kau yang menghancurkannya. Aku kemari sebagai utusan, dan aku akan kembali dengan cara yang sama. Akan kusampaikan pesanmu yang patut disesalkan pada Lord Otori. Kenji begitu berwibawa sehingga Akio membiarkannya berdiri lalu berjalan keluar ruangan. Sewaktu lewat Hisao masih berlutut di luar, Kenji berkata, seraya membalikkan badan, ini putramu. Kurasa dia tidak memiliki kemampuan Tribe. Izinkan dia menemaniku sampai ke gerbang. Mari, Hisao. Kenji bicara ke belakang dalam bayang-bayang. Kau tahu di mana bisa menemukan kami bila kau berubah pikiran. Baiklah, pikirnya saat melangkah keluar dari beranda dan kerumunan memberi jalan padanya, ternyata aku masih hidup lebih lama. Begitu sampai di tempat terbuka dan di luar jangkauan tatapan Akio, ia bisa saja menghilang lalu melenyapkan diri ke pedesaan. Tapi adakah peluang ia membawa bocah itu? Penolakan Akio tidak mengejutkannya, tapi ia senang Gosaburo dan yang lainnya juga mendengar. Selain rumah utama, desa itu kelihatan menyedihkan. Pasti sulit menjalani hidup di sini, apalagi di musim dingin. Kebanyakan penghuninya pasti mendambakan, seperti halnya Gosaburo, hidup nyaman di Matsu dan Inuyama. Kepatuhan mereka pada Akio dirasakan oleh Kenji lebih karena ketakutan ketimbang rasa hormat. Ada kemungkinan anggota lain Kikuta menentang keputusannya, apalagi jika itu berarti Sandra akan dibiarkan hidup. Saat Hisao muncul dari belakang dan berjalan di sampingnya, Kenji menyadari ada kehadiran lain yang mengambil tempat setengah tubuh dan pikiran bocah itu. Dahinya berkerut, dan sesekali menaikkan tangannya memegangi pelipis kirinya dengan ujung jari. Kepalamu sakit, dia mengangguk tanpa bicara. Mereka sudah separuh jalan. Bila berhasil sampai di tepi sawah, lalu berlari di pematang ke hutan bambu. Hisao, bisik Kenji, aku ingin kau ikut denganku ke Inuyama. Temui aku di tempat tadi kita bertemu. Kau mau? Aku tak bisa pergi dari sini. Aku tak bisa meninggalkan ayahku. Lalu ia berseru kesakitan, lalu terjatuh. Hanya tinggal 50 langkah lagi. Kenji tidak berani berbalik, tapi ia yakin tak ada yang mengikutinya. Ia terus berjalan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, tapi Hisao berjalan terseok-seok di belakangnya. Saat berbalik untuk memberi Hisao semangat, Kenji melihat kerumunan orang masih memerhatikan. Tiba-tiba ada yang menyeruak dari sela-sela mereka. Akio, diikuti oleh Kazuo, keduanya sudah menarik belati. Hisao, temui aku, katanya, lalu menghilang. Tapi ketika sosok tubuhnya menghilang, Hisao menangkap lengannya dan berteriak, bawa aku. Mereka takkan membiarkanku pergi, tapi dia ingin ikut denganmu. Mungkin karena Kenji sedang dalam keadaan menghilang dan berada di antara dua dunia,
Mungkin juga karena perasaan Hisao yang meledak-ledak, tapi saat itu Kenji melihat apa yang Hisao lihat. Putrinya, Yuki, meninggal 16 tahun lalu. Lalu menyadari dengan rasa takjub kemampuan sebenarnya bocah itu. Seorang penguasa alam baka. Kenji belum pernah bertemu orang dengan kemampuan ini, dia hanya tahu dari hikayat-hikayat Tribe. Hisao sendiri tidak mengetahuinya, begitu juga Akio. Akio tidak boleh tahu, tak heran kalau bocah itu sering sakit kepala. Ia ingin tertawa, sekaligus menangis. Kenji masih merasakan cengkeraman Hisao di tangannya saat ia menatap wajah arwah putrinya, melihat putrinya saat masih kanak-kanak, remaja. Kian lama wajah putrinya kian melemah dan samar-samar. Dilihat bibir putrinya bergerak-gerak dan berkata, "Ayah," walaupun Yuki tidak pernah lagi memanggilnya dengan sebutan itu sejak berusia 10 tahun. Saat ini Yuki membuatnya terpesona, seperti yang selalu dilakukannya. Yuki, katanya tak berdaya, dan membiarkan dirinya terlihat lagi. Terbukti mudah bagi Akio dan Kazuo untuk mendekati Kenji. Tak satu pun kemampuan menghilangkan diri maupun menggunakan sosok kedua yang dapat menyelamatkan dirinya dari mereka berdua. Dia tahu bagaimana menangkap Otori, seru Akio. Kita akan tahu itu darinya, kemudian Hisao harus membunuhnya. Tapi Kenji sudah menggigit racun lalu mencerna dalam perutnya, ramuan yang pernah dipaksakan pada putrinya untuk ditelan. Kenji mati dengan cara yang sama, penuh penderitaan dan penyesalan karena misinya gagal dan juga karena meninggalkan cucunya. Di saat-saat terakhir dia berdoa agar bisa tinggal bersama arwah putrinya, agar Hisao memanfaatkan kekuatan dirinya untuk menjaganya. Tak terbayangkan betapa hebatnya diriku sebagai hantu, pikirnya. Lalu ia tertawa, hidupnya yang penuh penderitaan dan kebahagiaan telah berakhir. Tugasnya di dunia sudah selesai, dan dia mati atas keinginannya sendiri. Rohnya bebas bergerak memasuki siklus abadi dari kelahiran, kematian dan kelahiran kembali. Musim dingin di Inuyama terasa panjang dan berat, walau ada kesenangan tersendiri, selama itu Kaede menghabiskan waktu dengan membacakan puisi dan dongeng untuk ketiga putrinya. Takeo menghabiskan waktu dengan melihat-lihat catatan administrasi bersama Sonoda. Saat ingin bersantai, ia mempelajari lukisan bersama seorang seniman beraliran tinta hitam, dan minum bersama Kenji di malam harinya. Ketiga putrinya disibukkan dengan belajar dan berlatih, ada juga rekreasi saat Setsubun, perayaan yang ramai dan semarak saat setan diusir keluar dari rumah dan menyambut nasib baik. Juga ada perayaan usia akil balik Shigeko karena pada tahun baru dia berusia 15 tahun. Perayaannya tidak mewah karena pada bulan ke-10 nanti dia akan diserahkan wilayah Maruyama. Wilayah itu diwariskan melalui garis perempuan dan telah diwariskan kepada ibunya, Kaede, setelah kematian Maruyama Naomi. Kelak Shigeko akan menjadi penguasa 3 negara, dan kedua orang tuanya sepakat bahwa dia harus memimpin wilayah Maruyama tahun ini karena saat ini dia telah dewasa. Di sana dia harus membuktikan diri sebagai penguasa dan belajar secara langsung tentang prinsip-prinsip pemerintahan. Upacara di Maruyama nanti akan dilakukan dengan khidmat sekaligus megah, menguatkan tradisi dan, Takeo berharap, memantapkan keputusan baru, perempuan dapat mewarisi wilayah atau menjadi pemimpin desa, sederajat dengan laki-laki. Takeo teringat, saat keluarganya terlindungi dari kedinginan dan rasa bosan selama musim dingin yang panjang, dua pemuda yang tidak terlalu berbeda jauh usianya dengan putrinya, ditahan di Kastil Inuyama. Meskipun diperlakukan dengan baik, namun tetap saja mereka adalah tawanan. Setelah salju mencair, dan Kenji berangkat melaksanakan misinya, Kaede serta putri-putrinya pergi ke Hagi bersama Shizuka. Takeo melihat kegelisahan istrinya pada si kembar semakin bertambah. Ia memikirkan kemungkinan Shizuka mengajak salah satu dari mereka, mungkin Maya, ke desa tersembunyi Muto, Kagemura selama beberapa minggu. Takeo pun menunda waktu untuk meninggalkan Inuyama, berharap mendapat kabar dari Kenji di bulan ini. Namun ketika hingga bulan keempat muncul dan masih belum ada kabar, dengan enggan ia pergi ke Hofu. Ia memberi instruksi agar Taku mengirimkan semua pesan kepadanya di sana. Selama berkuasa, ia sering melakukan perjalanan, membagi hari-hari dalam setahun dari satu kota ke kota lainnya di 3 negara. Kadang ia melakukan perjalanan dengan semua kemegahan yang diharapkan dari seorang penguasa besar, kadang ia menyamar untuk dapat berbaur dengan rakyat biasa dan mengetahui pendapat, kegembiraan, serta kebahagiaan mereka. Takeo tidak akan melupakan kata-kata Otori Shigeru kepadanya, karena kaisar yang begitu lemah sehingga bangsawan seperti Iida bisa merajalela. Sebenarnya kaisar berkuasa atas 8 pulau,
namun dalam pelaksanaannya, berbagai daerah mengurus masalah mereka sendiri. 3 negara dilanda konflik akibat para bangsawan berebut wilayah dan kekuasaan. Kini ia dan KED telah membawa kedamaian dan mempertahankannya dengan penuh perhatian pada seluruh wilayah dan berbagai aspek kehidupan rakyatnya. Hasil dari semua itu terlihat saat ia berkuda ke wilayah barat. Didampingi para pengawal, 2 pengawal terpercaya dari Tribe, saudara sepupu Kuroda, Junpei dan Shinsaku, yang dikenal sebagai Jun dan Shin, serta juru tulisnya. Selama perjalanan ia memerhatikan tanda-tanda negeri yang damai, anak-anak yang sehat, desa yang makmur, sedikit pengemis serta tidak ada bandit. Tujuannya untuk membuat negara ini sangat aman hingga gadis belia pun bisa memegang kekuasaan, dan ketika tiba di Hofu, ia bangga dan puas bahwa 3 negara telah sesuai dengan tujuannya itu. Ia tidak menduga apa yang menantinya di kota pelabuhan itu, ataupun curiga kalau di sana nanti kepercayaan dirinya akan goyah dan kekuasaannya terancam. Tampaknya begitu ia tiba di kota manapun di 3 negara, utusan bermunculan di gerbang kastil atau kediaman ia tinggal, ingin mengadakan pertemuan, meminta bantuan, membutuhkan keputusan yang hanya bisa diputuskan olehnya. Beberapa dari masalah ini sebenarnya dapat disampaikan pada petugas setempat, tapi terkadang ada keluhan atas para petugas itu sehingga hakim-hakim yang adil harus didatangkan. Musim semi ini, di Hofu, ada 3 atau 4 kasus semacam ini, lebih dari yang Takeo harapkan. Hal ini membuatnya mempertanyakan keadilan dari administrasi setempat. Bahkan 2 petani mengeluh kalau putra mereka dipaksa menjadi prajurit, dan seorang pedagang memberi informasi bahwa para prajurit menyita sejumlah besar batu bara, kayu, belerang dan nitrat. Zenko tengah menghimpun kekuatan dan senjata, pikirnya. Aku harus bicara padanya. Takeo mengatur untuk mengirim kurir ke Kumamoto. Namun, keesokan harinya Arai Zenko, yang telah diberi bekas wilayah ayahnya di bagian barat dan juga Hofu, datang dari Kumamoto dengan alasan hendak menyambut Lord Otori. Istrinya, Shirakawa Hana, adik bungsu Kaede, ikut bersamanya. Hana sangat mirip dengan kakak sulungnya, bahkan bila diperhatikan lebih lama lagi kelihatan lebih cantik dibandingkan Kaede saat masih muda. Ia tidak suka maupun percaya pada Hana. Sepanjang tahun yang sulit setelah kelahiran si kembar, saat 14 tahun, Hana selalu mencari kesempatan untuk menggoda dirinya agar menjadikannya istri kedua atau selir. Hana menjadi lebih dari sekadar godaan yang bisa diakui Takeo, dengan paras yang sama persis seperti Kaede muda, sebelum kecantikannya tercoreng. Bahkan Hana pernah menawarkan diri ketika kesehatan Kaede memburuk. Penolakan mantap Takeo untuk menganggap serius tawarannya telah melukai dan mempermalukan Hana. Keinginan Takeo untuk menikahkannya dengan Zenko justru membuat Hana kian gusar. Tapi Takeo memaksa, mereka menikah ketika Zenko berusia 18 tahun dan Hana 16 tahun. Zenko sangat senang, persekutuan itu merupakan kehormatan besar baginya. Hana bukan hanya cantik, tapi juga segera memberinya 3 putra, semuanya sehat. Rasa tergila-gilanya pada Takeo segera digantikan rasa dendam padanya dan iri pada kakaknya. Dia pun bertekad untuk mengambil alih kedudukan mereka. Takeo tahu niat ini karena adik iparnya lupa kalau ia memiliki pendengaran yang sangat peka. Pendengarannya memang tidak setajam saat masih 17 tahun, tapi masih cukup baik untuk menguping percakapan rahasia, menyadari segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, di mana posisi tiap orang di kastil, kegiatan mereka yang ada di pos jaga dan istal, siapa mengunjungi siapa di malam hari dan untuk tujuan apa. Ia juga dapat membaca niat orang itu dari cara berdiri hingga gerakan tubuh. Saat ini ia mengamati Hana yang sedang membungkuk di hadapannya, dengan rambut menjuntai ke lantai, sedikit tersibak hingga menampakkan tengkuknya yang putih sempurna. Hana bergerak dengan luwes, terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah ibu dari 3 orang anak, orang akan mengira usianya tak lebih dari 18 tahun, tapi sebenarnya dia seumur dengan adik Zenko, Taku, 26 tahun. Suaminya, di usia 28 tahun, tampak sangat mirip dengan ayahnya, bertubuh besar, gagah perkasa, bertenaga besar, ahli menggunakan panah dan pedang. Pada usia 12 tahun dia menyaksikan ayahnya mati ditembak dengan senjata api, orang ketiga di 3 negara yang mati dengan cara begitu. 2 orang lainnya adalah para bandit. Ia menyadari bila semua ini dijadikan satu maka bisa menimbulkan sakit hati yang mendalam pada pemuda itu, dan bisa berubah menjadi kebencian. Kedua orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda kedengkian. Sambutan dan pertanyaan mereka mengenai kesehatan diri juga keluarganya terasa berlebihan. Ia menjawab dengan sikap yang sama sopannya,
menutupi kenyataan kalau ia merasa lebih kesakitan ketimbang biasanya karena udara yang lembab. Kalian tidak perlu repot-repot datang, katanya. Aku hanya akan berada di Hofu selama 1 atau 2 hari. Oh, tapi Lord Takeo harus tinggal lebih lama. Hana angkat bicara, seperti yang sering dia lakukan sebelum suaminya sempat bicara. Anda harus tinggal di sini sampai musim hujan selesai. Anda tidak bisa bepergian dalam keadaan cuaca seperti ini. Aku pernah melakukan perjalanan dalam cuaca yang lebih buruk, sahut Takeo sambil tersenyum. Kami senang bisa menghabiskan waktu bersama kakak ipar, kata Zenko. Baiklah, ada 1 atau 2 hal yang perlu kita bicarakan, sahut Takeo, memutuskan untuk menanggapi basa-basi ini. Tidak ada kebutuhan, pastinya, untuk meningkatkan jumlah pasukan, dan aku ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan apa yang sedang kau himpun. Keterus-terangannya yang keluar tepat setelah sopan santun tadi, mengejutkan mereka. Takeo tersenyum lagi. Mereka pasti tahu, tak banyak hal yang bisa luput dari perhatiannya di seluruh 3 negara. Kebutuhan senjata selalu ada, tutur Zenko. Tombak, pedang, panah, dan sebagainya. Berapa banyak orang yang kau kumpulkan? Paling banyak 5.000 orang. Catatan kami menunjukkan mereka semua dipersenjatai. Bila senjata mereka hilang atau rusak, maka mereka harus menggantinya dengan biaya sendiri. Keuangan wilayah bisa dijalankan dengan baik. Dari Kumamoto dan distrik selatan, ya, benar 5.000 orang. Tapi ada banyak orang yang tidak terlatih dengan usia cukup untuk bertempur di wilayah Seisu lainnya. Tampaknya ini kesempatan emas untuk memberi mereka pelatihan dan senjata, bahkan jika mereka kembali ke sawahnya untuk panen. Klan Seisu kini tunduk pada Maruyama, sahut Takeo dengan nada ringan. Bagaimana pendapat Sugita Hiroshi tentang rencanamu? Hiroshi dan Zenko tidak menyukai satu sama lain. Takeo tahu Hiroshi memendam hasrat untuk menikahi Hana, dan kecewa ketika perempuan idamannya itu menikah dengan Arai Zenko, walaupun Hiroshi tidak pernah mengatakannya. Kedua pemuda itu tidak saling menyukai sejak pertama kali mereka bertemu bertahun-tahun silam semasa perang saudara. Hiroshi dan Taku, adik Zenko, adalah teman dekat, jauh lebih dekat ketimbang kedua kakak beradik yang semakin dingin. Aku belum sempat bicara dengan Sugita, aku Zenko. Baiklah, kelak kita bicarakan masalah ini dengannya. Nanti kita semua akan bertemu di Maruyama pada bulan ke-10 dan mengkaji ulang kebutuhan pasukan di wilayah barat. Kita menghadapi ancaman dari kaum barbar, tutur Zenko. Wilayah barat terbuka lebar bagi mereka, klan Seisu belum pernah menghadapi serangan dari laut. Kami tidak siap, tujuan orang-orang asing itu sebenarnya hanyalah berdagang, sahut Takeo. Mereka berada jauh dari kampung halaman mereka, kapal-kapal mereka kecil. Mereka mestinya jera dengan serangan di Mijima, maka sekarang mereka harus berurusan dengan kita melalui diplomasi. Pertahanan terbaik kita melawan mereka adalah berdagang dengan damai. Tapi mereka selalu membual tentang pasukan hebat raja mereka, timpal Hana. 1.000 orang bersenjata api, 50.000 kuda. 1 ekor kuda mereka lebih besar dibandingkan 2 ekor kuda kita, kata mereka. Dan pasukan pejalan kaki mereka menyandang senjata api. Semua ini, seperti yang kau katakan, hanyalah bualan, Takeo mengamati. Aku berani katakan kalau terada Fumio membuat pernyataan serupa tentang keunggulan kita di kepulauan wilayah barat dan pelabuhan di Tenjiku dan Shin. Dilihatnya ekspresi wajah Zenko berkerut saat nama Fumio disebut. Fumio yang menembak ayah Zenko saat gempa mengguncang dan menghancurkan pasukan Arai. Takeo menghela napas panjang, ingin tahu apakah mungkin menghapuskan keinginan balas dendam Zenko. Zenko berkata, di sana kaum barbar juga menggunakan perdagangan sebagai alasan untuk menjejakkan kaki. Lalu mereka melemahkan dari dalam dengan agama mereka, dan serangan dari luar. Mereka akan mengubah kita semua menjadi budak mereka. Zenko mungkin benar, pikir Takeo. Orang-orang asing itu sebagian besar terkurung di Hofu, dan Zenko bertemu dengan lebih banyak orang-orang itu ketimbang kesatrianya sendiri. Kendati menyebut dengan kata kaum barbar, Zenko tampak terkesan dengan senjata dan kapal mereka. Seandainya mereka bergabung di wilayah barat. Kau tahu kalau aku menghormati pendapatmu dalam masalah ini, sahutnya. Akan kita tingkatkan pengawasan terhadap orang-orang asing itu. Apabila nanti diperlukan lebih banyak pasukan, akan kuberitahukan kepadamu. Dan nitrat hanya boleh dibeli langsung oleh klan. Takeo memerhatikan selagi Zenko membungkuk dengan enggan, segaris runa warna di lehernya menandakan kekesalannya atas peringatan keras tadi. Takeo teringat saat menempelkan pisau di leher Zenko.
Kalau saja saat itu ia menggunakan pisau dengan baik, ia bisa terhindar dari banyak masalah. Namun kala itu Zenko hanyalah bocah kecil, ia belum pernah membunuh anak-anak dan berdoa semoga tidak akan pernah. Zenko adalah bagian dari takdirku, pikirnya. Aku harus hadapi dia dengan hati-hati. Apalagi yang bisa kulakukan untuk menjinakkan dirinya? Hana berkata dengan suara selembut madu. Kami takkan melakukan apapun tanpa berkonsultasi dengan Lord Otori. Sesungguhnya kami hanya menaruh perhatian pada Anda sekeluarga serta kemakmuran 3 negara. Anda sehat-sehat saja, kurasa. Bagaimana dengan kakak sulungku, juga ketiga putri Anda yang cantik-cantik? Terima kasih, mereka semua sehat-sehat saja. Satu kesedihan yang mendalam bagiku karena tidak punya anak perempuan, lanjut Hana, tatapan matanya tenang, serius dan agak malu-malu. Seperti yang Lord Otori ketahui, kami hanya punya anak laki-laki. Mau kemana arah pembicaraannya? Takeo penasaran. Zenko yang kurang memiliki kehalusan dalam berbicara dibandingkan istrinya lalu bicara dengan nada datar. Lord Otori pasti sangat ingin memiliki putra. Ah, pikir Takeo, lalu berkata, karena sepertiga negara kita sudah diwariskan melalui garis keturunan perempuan, hal itu tak menjadi masalah. Putri sulung kami pada akhirnya akan menjadi penguasa 3 negara. Tapi Anda harus tahu kebahagiaan memiliki anak laki-laki, seru Hana. Izinkan kami memberikan salah satu putra kami. Kami ingin Anda mengangkat salah satu putra kami, ujar Zenko, tanpa basa-basi. Sungguh itu suatu kehormatan besar serta membawa kebahagiaan tak terbilang bagi kami, gumam Hana. Kalian sangat murah hati dan penuh pengertian, sahut Takeo. Kebenarannya adalah, ia tak ingin anak laki-laki. Ia lega Kaede tidak melahirkan lagi dan berharap istrinya tidak hamil lagi. Ramalan bahwa ia akan mati di tangan putranya sendiri tidaklah menakutkan, namun menorehkan kesedihan mendalam pada dirinya. Saat itu Takeo berdoa, seperti yang sering dilakukannya, kalau kematiannya seperti kematian Shigeru, bukan seperti pemimpin Otori yang lain, Masahiro, yang mati digorok oleh anak haramnya. Ia juga berdoa dibiarkan hidup hingga tugasnya selesai dan putrinya telah cukup dewasa untuk memerintah negeri ini. Karena tak ingin menghina mereka dengan langsung menolak tawaran itu. Sesungguhnya amat pantas mengangkat keponakan istrinya, bahkan mungkin kelak ia bisa menjodohkan anak itu dengan salah satu putrinya. Mohon kami diberi kehormatan dengan menerima 2 putra tertua kami, tutur Hana. Ketika Takeo mengangguk setuju, Hana bangkit dan berjalan ke pintu dengan luwes, sangat mirip dengan Kaede. Lalu masuk kembali bersama kedua anaknya, usia mereka 8 dan 6 tahun, mengenakan jubah resmi, diam terpaku dengan khidmat dalam pertemuan itu. Rambut mereka ditata dengan bagian rambut yang panjang di bagian depan. Yang sulung bernama Tsunaomi, sedang adiknya, Chikara, tutur Hana selagi kedua bocah itu membungkuk sampai ke lantai di hadapan paman mereka. Ya, aku ingat, sahut Takeo. Sudah 3 tahun ia belum bertemu kedua bocah ini, dan belum pernah bertemu putra bungsu Hana yang lahir tahun lalu. Kedua anak itu tampan, yang sulung mirip dengan Shirakawa bersaudara, dengan tulang punggung yang panjang serta struktur tulang yang ramping. Sedangkan adiknya lebih bulat dan kekar, lebih mirip ayahnya. Takeo ingin tahu apakah salah satu dari mereka mewarisi kemampuan Tribe dari neneknya, Shizuka. Nanti akan ditanyakannya pada Taku atau Shizuka. Akan menyenangkan, renungnya, bagi Shizuka untuk mengasuh cucunya. Duduk tegak, anak-anak, kata Takeo. Biarkan paman melihat wajah kalian. Takeo tertarik pada si sulung yang amat mirip Kaede. Usianya hanya 7 tahun lebih muda dari Shigeko, dan 5 tahun lebih muda dari Maya dan Miki. Perbedaan ini bukanlah masalah dalam perkawinan. Diajukannya pertanyaan tentang pelajaran, kemajuan berpedang dan memanah, dan senang dengan jawaban mereka yang cerdas serta jelas. Apapun ambisi tersembunyi dan motif terselubung dari orang tua mereka, kedua bocah ini telah dididik dengan baik.